Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan baik, diterima, diridhoi, kalau hati kita ini masih kotor? Ibadahnya boleh, ilmunya luar biasa, ya termasuk ilmu tauhid, ilmu hakikatnya, pinter cerita, tapi kalau hatinya kotor, tetap tidak ada jaminan. Betul sakit ditimbali kalau gak iso sampai. Hati harus bersih. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ditimbali, dibersihkan. Termasuk kita mujahadah. Mujahadah kok masih ada kebencian. Jangan benci siapa? Benci orang lain. Tidak bisa sowan. Karena Allah itu indah, Allah itu baik, Allah itu suci. Tidak diterima kalau hati itu tidak suci. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdi lirrasyad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada pemimpin mujahadah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini untuk mengoreksi jiwa, karena kita akan kembali kepada yang memiliki jiwa ini. Semoga benar-benar manfaat, kita semuanya nanti pulang dalam keadaan tersenyum, pulang diterima oleh Allah sebagai pemilik segalanya, dan benar-benar terwujud husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, tidak ada lain, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Ini harus, iman dan takwa harus meningkat sampai pada ujungnya nanti. Tapi kenyataannya, apa mungkin kita bisa beriman? Apa mungkin kita benar-benar bertakwa kepada Allah kalau hati kita masih kotor?
iman dan takwa tidak akan terwujud kalau hati kita masih najis. Karena iman, takwa itu tempatnya di kolbun, jiwa. Jadi walaupun kita ahli ibadah, bahkan ahli ilmu, pintar menyampaikan, kalau masih kotor hati kita, tidak mungkin iman bersemayam di dalam dada. Ya orang mungkin takwa Allah itu ada di dalam hati, karena masih kotor. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh Allah. Rasul itu suci, bersih. Dipanggil untuk sowan madhep kepada Allah. Padahal sudah suci, itu masih dibersihkan, masih disucikan, sehingga baru bisa sowan menghadap kepada Allah. Lah kita ini sama akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan baik, diterima, diridhoi, kalau hati kita ini masih kotor? Ibadahnya boleh, ilmunya luar biasa, ya termasuk ilmu tauhid, ilmu hakikatnya, pinter cerita, tapi kalau hatinya kotor, tetap tidak ada jaminan. Betul sakit ditimbali kalau gak iso sampai. Hati harus bersih. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ditimbali, dibersihkan. Termasuk kita mujahadah. Mujahadah kok masih ada kebencian. Jangan benci siapa? Benci orang lain. Tidak bisa sowan. Karena Allah itu indah, Allah itu baik, Allah itu suci. Tidak diterima kalau hati itu tidak suci. Jadi mujahadah itu penting. Sedangkan kita terpengaruh dengan alam yang nampak. Terpengaruh kali ibadahi, terpengaruh dengan mujahadahnya, terpengaruh dengan ilmunya, maka dia tidak sampai. Itu hijab, aling-aling. Maka dibersihkan itu semuanya. Qad aflaha man zakkaha. Bahagia, sungguh bahagia orang yang di dunia ini bersihno atine. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celaka orang yang membiarkan dirinya kotor. Ini satu untuk meningkat iman dan takwa. Wajib bersih. Mujahadah kok gak bersih hatinya, tidak sampai. Betul sampai. Mujahadah tapi tidak sampai. Karena kotor, masih ada hasud. Masih ada ngerasani. Masih ada menfitnah orang. Masih ada suka menyalahkan orang lain. Tidak sampai. Nomor 2. Nomor loro. Ini mengapa kita tidak bisa maju? Mengapa kita malas? Mengapa ibadah kita tidak sungguh-sungguh? Mengapa mujahadah kita tidak bisa meningkat? Dan bagaimana kita bisa akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Kalau memang tidak ada peningkatan, rahasianya dari kolbun. Kolbun itu hati.
Allah memberikan manusia itu kolbun. Ini harus diberdayakan. Jangan dibiarkan hati ini. Apalagi dibiarkan kotor, ya. Harus diberdayakan, diresi. Hati itu punya potensi. Ingat-ingat. Dalam bahasa potensi qalbiyah. Jadi ibu, bapak, anak-anakku, potensi qalbiyah, potensi jiwa hati, ini harus digugah. Hati ini harus punya kemauan. Maumu apa hati? Hati itu harus punya keinginan. Keinginanmu apa? Itu digugah. Ya. Hati harus punya himmah, semangat yang berkobar-kobar. Bagaimana kita bisa madhep kepada Allah sedangkan hati tidak punya keinginan untuk madhep? Hati kan sudah tidak ada keinginan untuk madhep, gak bisa madhep. Jadi Bapak Ibu ya, hati jenengan itu apa sih keinginannya? Kalau keinginan dunia, ya oleh dunia tok. Potensi kolbiyah, potensi jiwa harus diarahkan kepada tujuan hidup manusia. Harus diperangi ini. Nah, untuk memerangi ini, tandur ini ditanam. Kita tahu mujahadah itu pembersih hati, tapi kan tidak ada keinginan, ya males. Tapi kalau keinginan dunia menggebu-gebu, akhirnya jadi hubbud dunya. Kalau sudah hubbud dunya, ini sumber segala kemaksiatan. Jadi hati, tanya hati kita. Kalau hati kita ingin madhep kepada Allah, hati kita ingin selamat, budidayakan, tandur semangat. Aku malam nanti harus bangun. Karena kalah dengan nafsu, tapi tidak hanya bangun saja, tapi tidak untuk Allah. Maka orang-orang yang ahli ibadah itu memaksa, hati itu ada kemauan. Walaupun itu masih ikhlasul abidin, masih pahala, masih surga, tapi sudah baik dibandingkan kita yang ngerti ilmunya tapi tidak punya kemauan. Bangun tidak, menangis itu saya tidak. Ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kalau hati ini tidak ada kemauan? Kemauan ini ditandur. Kalau ingin cinta Rasul harus ada kemampuan meningkatkan baca sholawat. Ping biro baca sholawat sehari semalam. Tidak baca, mujahadah tidak baca. Ketika pergi bekerja, hati ada selawatnya apa ora? Tidak ada, karena tidak ada keinginan. Nggak ingin ketemu Rasul itu, tidak ingin. Kita ini tidak sungguh-sungguh ingin selamat itu bohong. Makanya malas. Kalau kita sungguh-sungguh ingin dicintai Allah, sungguh-sungguh ingin selamat, nangis pasti. Dosa akeh kok. Coba dikoreksi dosa kita. Lupa kepada ibu bapak itu dosa. Bahkan tidak dijamin surga itu. Surga yang berbau, baunya 500 perjalanan, orang berbau surga, orang nggak mampu itu. Lupa kepada ibu bapak. Coba bayangkan, kalau lupa kepada Allah yang menciptakan kita.
Siapa yang menciptakan kita? Ibu bapak kan sebab dilahirkan kita. Tapi yang menciptakan Allah. Lu ini lupa kepada sebab kita dilahirkan. Tidak bisa masuk surga. Dijamin oleh Allah gak mampu surga itu. Nah, kira-kira lupa kepada yang menciptakan dunia seisinya, lupa kepada kita yang diciptakan. Lebih jahat lagi itu. Mengapa kita kok tidak bisa ingat? Tidak ada kemauan. Hati, qalbun, itu musuhnya itu kata banyak. Dunia itu musuh, ngotori hati. Sedangkan kita kalah. Kalau urusan dunia semangat mati-matian, tapi kalau urusan akhirat tidak pernah dilakoni. Ya, kita apal nyanyian berapa anak-anakku? Tapi apalkah dengan juz amma? Apalkan dengan bermacam-macam selawat? Apal apa? Kalau nyanyian muda apal, qasidan juga apal, tapi mengapa? Coba dipikir. Perjalanan semakin mendekati stasiun kematian. Banyak teman kita yang wafat, masih usia muda wafat, tetangga-tetangga kita. Mari ngono tinggal kula jenengan. Ate muli gak kenal ambek sing gawe kuwi apa iki? Lek asmanya Allah apal, Asmaul Husna apal, sifat 20 apal, tapi hati jujur tidak pernah kenal kepadanya. Ya, bersihkan bersama-sama. Tanam kemauan, tanam himmah, semangat. Semangatmu apa kepada Tuhan, pada Allah? Semangat kita dengan Rasul yang membela kita mati-matian, menolong kita apa? Pecinta-pecinta Rasul bila lupa membaca sholawat, lupa bermujadah, getun, menyesal, bahkan menangis. Itu pecinta. Kita ngaku cinta Rasulullah, cinta Allah, lengah tidak pernah getun. Yeah. Perbaiki hati kita. Tanam himmah, tanam kemauan. Anak-anakku yang lulus dari sekolah, himmahmu itu apa sih hidup di dunia ini? Sing anak-anak, saya ingin jadi pegawai negeri. Luki itu direwangi mati-matian itu. Padahal himmah untuk dunia. Yang notabene itu musuhmu, musuh kita anak-anak. Mati-matian. Coba tanya ke hati kita. Semangat, kemauan, keinginan atau himmah kepada Allah ono apa enggak di hati kita? Ada apa enggak? Semangat untuk tobat sungguh-sungguh ada apa enggak? Semangat untuk selamat ada apa enggak? Kalau semangat, lesan dijaga, lesan ini dijaga. Kepingin selamat tapi ngerasani wong, kepingin selamat menfitnah orang, kepingin selamat hasud kepada orang lain. Bohong. Mengapa? Tidak salah. Karena hati kita kalah. Karena hati kita kolbun ini tidak diberdayakan. Potensi kolbiah tidak pernah diberdayakan. Sayyidina Ali bersabda, hati-hati dengan penyakit pembenci. Tidak peduli siapapun, lek duwe rasa benci kepada orang lain.
apalagi hasud, menjatuhkan orang lain. Hati-hati. Orang pembenci dan hasud itu ibarat minum racun, ya, racun diminum, tapi mengharap yang mati adalah orang yang dihasuti. Saya benci kepada jenengan, misalkan kepada Abah Hamid. Saya minum racun, tapi yang saya harap Abah Hamid yang mati. Itu orang hasud. Maka kalau kita ketemu dibenci orang, diam. Ini sampah. Ketika kita dimarahi, ketika kita dihujat, ini kalau kemauan ingin selamat loh ya, kecuali kalau panjang gak kepingin selamat, ya monggo. Dihasuti orang, diamlah, diam. Berdoa supaya Allah memberikan hidayah. Suatu saat ada seorang ulama. Ulama itu dibenci oleh orang-orang ulama-ulama lain. Difitnah. Muridnya dihabiskan. Difitnah supaya banyak orang benci. Ulama itu hanya diam. Tidak pernah membalas. Seperti kita ya, tidak pernah membalas. Amin. Akhirnya santrinya matur, Kiai, mengapa panjenengan hanya diam? Padahal dia sangat keras menfitnah Anda, panjenengan. Padahal dia sangat membenci panjenengan. Panjenengan kok diam? Jawabnya gimana? Iya santriku, bagaimana pendapatmu? Ketika saya diberi sampah, saya diam tidak menerima. Bagaimana pendapatmu? Kalau Pak Yai tidak menerima, otomatis sampah itu kembali kepada dirinya itu. Lepanjan dikai, ini kotor ya, fitnah, hujatan, diberikan panjenengan. Kalau panjenengan balas berarti panjenengan menerima. Sama-sama binasanya, sama-sama minum racunnya. Saya minum racun, panjenengan saya beri, tapi panjenengan menolak, saya minum sendiri. Tapi kalau panjenengan membalas, sama saja minta racun, sama matinya. Loh, semangat himah seperti itu kudu kuat jero dodo. Tidak hanya mujadah lesan saja. Mujadah itu ada mujadah wirid, ada mujadah haliyah. Kalau mujadah wirid longgol 2 jam lembaran seperti tadi, itu mau wirid. Tapi kalau mujadah haliyah itu dalam bentuk potensi kolbiyah, kolbiyah loh ya, bukan kalbiyah loh. Kalau kalbiyah itu anjing, nafsu asu, kalbi, kalbun itu anjing, itu kolbiyah, kolbun hati. Hati salah omong, ya. Kalau potensi jiwa itu diisi, aku tidak boleh balas. Kalau ada orang menyalahkan saya harus mendoakan kebaikan. Itu sungguh-sungguh Anda sudah menjadi orang baik di sisi Allah. Tapi itu ada apa enggak? Ya. Maka mujadah secara af'al, perbuatan, mulutnya ikut mujadah, betul wiritan ya. Praktek mulut ini dijaga, praktek tangan dijaga, mujadah tapi masih jewet orang. Ini nama mujadah secara fi'liyah, secara af'al. Jadi tangannya, kalau aku lesanku maca selawat, tanganku harus diam. Kalau lesanku aku sudah berusaha baik, mujadahku, wiritanku, berarti lesanku harus diam walaupun aku dimarahi. Mengapa? Kalau aku diam podo karo sama saja kita diberi kotoran, kita diam tidak mau menerima, akhirnya kembali kepada diri orang yang memberi itu. Sudah bisa begitu apa tidak? Saudara saya, hati-hati kalau di daerah ada enggak suka diam, tidak usah balas. Dia nandur, kalau panjenengan tidak nerima ngenai awake dhewe.
Doakan saja. Lalu apa mujahadah itu yang hakikatnya mujahadah? Di sini dijauhkan yang dimaksud mujahadah selain wirid, af'al. Mujahadah itu adalah al-qat'ul ma'lufati an-nuksaniyah. Ya ini yang kita belum. Lek longgone wis. Mujahadah kubro sudah, triwulan sudah. Cuma yang nama mujahadah al-qat'ul ma'lufati an-nuksaniyah belum. Mujahadah yang secara lahiriah, secara batin untuk dimanfaatkan, diberdayakan potensi qalbiyah itu adalah memotong kebiasaan nafsu. Karakter yang jahat dipotong. Misalkan saya suka pamer, baik pamer secara langsung atau pamer melalui tulisan atau pamer secara itu dipotong saja. Iki bahaya. Dia memotong, gak usah kalau membahayakan. Kebiasaannya miso ya. Ketika mujahadah yang sungguh-sungguh miso itu langsung dipotong. Tek. Malas. Mujadahnya oke, tapi malasnya ini namanya al-qat'ul memotong. Ma'lufati an-nuksaniyah, memotong kebiasaan malas. Nah, bagaimana bisa meningkat? Sedangkan kita hadirin ya seperti ini. Maka apa yang harus dijaga? Ada tiga perkara, hati-hati. Karena kalau sudah kita lakukan tidak bisa kembali. Ada berapa? 3. Kalau sudah itu jatuh, tidak bisa dicabut. Kita tersesat di situ. Karena potensi qalbiyah, potensi jiwa tidak pernah kita lakukan. Yang ada potensi jiwa terpengaruh dengan nafsu. Kalau urusan sing menjauhkan diri pada Allah semangat, tapi kalau urusan yang demikian didoi. Apa itu? 1, ingat-ingat ya, Ibu. Datang, kalau sudah kembali tidak akan datang lagi. 1, waktu. Sampai Allah mengatakan demi waktu, wal asri. Demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan sangat rugi. Banyak tidur artinya rugi. Wis banyak tidur gak diniati lillah. Tidurnya roh itu lepas, tidak ada selawatnya, tidak ada iling pada Allah. Boleh untuk tidur itu nikmat. Cuma manfaatkan, ditoto. Aku tidur karena Allah. Aku istirahat karena Allah. Waktu, kalau ini sudah kembali, kalau sudah pulang tidak akan kembali. Berapa kali kita menyia-nyiakan waktu? Manusia rugi karena waktu, kecuali waktu itu dimanfaatkan illal ladzina amanu, untuk beriman dan beramal soleh. Watawassau bil haqq watawassau bis sabr, wasiat kebenaran dan wasiat untuk kesabaran. Waktu untuk 4 ini yang tidak akan tersesat. Sedangkan kalau panjang waktu, pemanah koyok kita ya, saya harus 60 lebih atau yang tua. Waktu dimanfaatkan jagongan, main sekak, ini sudah bukan waktunya. Buat duduk, buat tafakur, buat persiapan akan pulang, waktu. Boleh, cuma sepintas saja. Tidak berlarut-larut. Ingin ngopi, monggo. Tapi waktu akan pulang, tidak akan kembali. Manusia akan menyesal karena waktu. Kedua, hati-hati. Kesempatan.
Kesempatan diberi oleh Allah hanya sekali. Kalau kesempatan itu tidak kita lakukan dengan baik, tidak akan datang lagi. Mumpung muda, itu kesempatan. Masa muda ini kuat-kuatnya orang manfaatkan untuk meningkat sholatnya, ibadahnya, mujadahnya, lesannya dijaga. Mumpung masih muda, kesempatan masih muda, lakukan. Lek wis tuwa koyok kita baru ketun, biar aku nom gak gelem belajar, ketun, tidak akan kembali. Masa muda, kesempatan sehat, datang untuk ngaji, datang untuk mencari ilmu. Ketika sehat kita foya-foya, kesempatan itu tidak kita lakukan. Ketika sudah jatuh sakit stroke baru dia sadar. Apalagi hidup, mumpung bernapas, kesempatan mumpung iso bernapas, lakukan senantiasa ingat, lakukan senantiasa mencari ilmu. Goles mati, membujur, menghadap ke kiblat, kepala di barat, di utara, baru getun. Masa senggang, goles sibuk, baru kita getun. Ya, satu waktu, dua kesempatan kita itu besok nuntut di sisi Allah. Saya kesempatan kau berikan kepada si fulan ya Allah, tapi tidak pernah dilakukan. Salahnya hanya satu, potensi kolbiah tidak diberdayakan. Potensi itu kemampuan, kolbiah itu kolbun, hati. Hati ini harus dimanfaatkan. Ilmu sebanyak apapun, sebagus apapun, ilmu hakikat, ilmu yang mumpuni, ilmu tasawuf masih di akal. Kalau tidak memperdayakan batin, mau pinter ngomong tapi jujur hatinya tidak pernah ingat pada Allah. Ini saya al-fakir. Kalau ngomong al-hikam, ngomong ilmu pinter, panjang kagum, panjang satibu, hati saya kosong, masih ingin dipuji, masih takut disaingi. Bahaya. Ayo, potensi kolbiah harus kita gunakan semaksimal mungkin. Yang nomor 3, yang nomor 3, kalau sudah datang kita lengah, ya, terus kembali kari gedune, pulang kari gedune karena tidak akan kembali. Apa itu? Lesan, ucapan. Wong lek wis kadung ngomong elek gak iso dijabut. Panjang ngrasani wong gak iso dijabut itu. Kalau kita belum minta maaf dan ridho pada orang itu. Lek nganti krungu wong akeh kudu njuk sepuro mengklarifikasi omongku dirungokno wong pira. Mulane hati-hati ketika bicara. Karena pembicaraan yang sudah keluar tidak bisa dijabut lagi. Apa maneh fitnah. Fitnah kalau sudah keluar sulit untuk menjabut. Bagaimana bisa selamat, bisa madhep kepada Allah, sedangkan jiwa kita kotor seperti itu? Ya sudahlah, Bapak Ibu, kami tidak panjang. Mari kita koreksi jiwa kita. Menungso selamat atau tidak, tergantung jiwa kita. Amalnya banyak, ibadahnya luar biasa, ngerasani ping pisan, hapus amal itu, karena akan diberikan pada orang yang dirasanya. Ibadah bagus, santrinya banyak, tekun bangun malam, tekun baca mujadah, tekun baca Quran, jamaah di masjid, punya hasud satu,
duwe hati benci. Hati-hati. Innal hasada, benci, hasud, yakulanil hasanat, memakan kebaikan, memakan sholat kita, memakan perjuangan kita, memakan mujadah kita, memakan sujud kita, memakan pahala haji dan umrah kita. Yakulanil hasanat, kama takulun narul hatab, seperti api membakar kayu-kayu yang kering. Lek ngoten ya apa? Amal sing kadung kula panjenengan banggakan, sing kula panjenengan itung pahalane, ternyata hanguskan hati yang kotor. Maka tidak akan meningkat iman dan takwa seseorang bila itu hati kolbun ini masih kotor. Kita hanya melihat casingnya, kita kagum melihat saya, panjenengan menganggap saya baik, tapi Allah melihat batin. Karena ini ngaji ya, ini jujur sama-sama mengoreksi batin. Saya juga khawatir pribadi saya, istri saya, anak-anak saya terjerumus pada nafsu yang sangat halus. Nampaknya baik tapi tidak ada arti. Tanam potensi kolbia, isenono himmah, semangat. Mujadah kita berapa? Banyak sekali. Karena tidak ada himmah. Kalau hati himmah, saya ingin ketemu Rasul, saya ingin mimpi kedatangan Rasul, saya merindukan Rasul, saya ingin dicintai Allah melalui sholawat. Pasti kalau itu diisi, tidak ada waktu tanpa sholawat, tidak ada waktu tanpa sholat, tidak ada waktu tanpa kita baca Al-Quran, tidak ada waktu untuk datang ke masjid. Coba. Mengapa? Karena ada himmah. Hadirin, nanti ketika kita di alam mahsyar akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diadili. Di sana ada orang yang bangkrut, amalnya banyak, mujadahnya banyak, tapi potensi kolbiah tidak diupayakan. Gini loh Bang, hati, kolbun, hati, ini adalah sumber segala-galanya. Hati segumpal daging, segumpal darah, ini mempengaruhi manusia jasadnya. Api ele menungso tergantung kolbun, satu gumpal darah. Idza soluhat, bila baik, soluhal jasadu kullu. Walaupun kalau panjang orang miskin, orang biar akan baik jasadnya, lesannya baik, tangannya baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Bila jahat, bila rusak, semua akan rusak, akan jahat. Kolbun. Ini. Anda kan kolbun, saya sebut seperti ini. Ada di dada. Kalau ini baik akan mempengaruhi pikiran. Akan mempengaruhi otak. Yang api otak, jadi api. Isinya positif. Tapi kalau ini jahat, otaknya jadi negatif. Ya, berpengaruh pada pikiran. Kalau otaknya ini isinya otak iki elek, kapak no, nanti lesane melo elek. Kalau sudah benci, benci, hasut sulit. Walaupun tersenyum tetap jelek. Tergantung isi otaknya. Otak itu tergantung dari hatinya. Sudah? Ketika otak turun mudun nang lesan, lesan itu jadi jahat.
karena negatif. Lesannya puja, sering ngerasani, sering mencela, sering begini, sering menyalahkan, akhirnya menjadi kebiasaan. Lek wis dadi kebiasaan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, man matal mar'u illa masa'alai, illa ma'asa'alai. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mati kecuali sesuai dengan karakter. Ya, karakter sombong, mati dia sombong, walaupun memegang tasbih yang dipandang hati. Kita terkecoh dengan tasbihnya, padahal Allah melihat hatinya. Kalau karakternya itu tidak ada pembenci, karakternya itu adalah loman, mati pun dalam keadaan tersenyum. Walaupun dia mati di kamar, tidak ada tasbih dan tidak ada Al-Quran, tapi dia matinya karakter. Karena manusia meninggal dunia itu tergantung kebiasaannya. Ya, pernah tahu diceritakan seorang ahli ibadah 40 tahun ono di masjid. Ya, 40 tahun jamaah, muadzin, ngaji. Ketika mati mestinya husnul khotimah, tapi anaknya menyaksikan begitu berat, bahkan Al-Quran dilempar, kamu gak bisa nolong aku. Mengapa? Karakter. Dia suka mencaci maki orang lain, dia suka menilai orang lain negatif, karena itu sudah karakter. Kenapa? Otak pikiran ini sudah teracuni negatif toh. Isinya kudu marah sama orang lain, isinya gak enak toh ambil orang lain, isinya ingin dijunjung. Kalau tidak dihormati marah walaupun dalam hati. Itu karakter hati-hati. Ya sudahlah, saya minta maaf kepada panjenengan semua. Kami sama-sama berjuang. Kulo kali panjenengan sama-sama, tidak ada jaminan. Kalau karakter kita selalu merasa dosa, kita sering menangisi dosa, tidak bangga dengan amalnya, maka kita mati dalam keadaan merasa rendah di hadapan Allah. Tapi biasa mamer no amal, walaupun dia nampak ibadah kita, saya panjang ya Allah, tapi dia mati dalam keadaan lupa, dalam keadaan pamer. Arya'u syirkul asghar, mati dalam keadaan syirik. Hati-hati urusan hati, hati-hati, karena hati akan berpengaruh pada otak pikiran kita. Lek otak positif lesani mesti apik, lek otak negatif mesti lesani jadi negatif. Lek wis ikut diucapkan jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan akan menjadi sifat karakter. Itulah jalan Anda kemana kalian nanti pergi setelah di dunia ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah, diridani oleh Allah. Tanam kemauan ya anak-anakku, hadirin ibu bapak, panjang punya ingin nopo sinang Allah sing temen, jangan sia-siakan, karena hakikat mujahadah adalah al-qat'ul ma'lufati anuksannya, motong kebiasaan nafsu. Kebiasaannya anak turu dikongkon sujud, tidak mau. Biasa ngrungokno lagu dikongkon maca Quran, tidak mau. Biasanya senang-senang dikongkon mujadah nangisi dosa, ya tidak mau. Makanya hakikat mujadah itu motong kesenangan sing koyo ngoten lho. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Kita tidak ada jaminan, tapi harus dipraktekkan, dilatih. Hidup hanya sesaat, sebentar lagi kita akan kembali kepadanya, dan Allah akan memperhitungkan segala apa yang kita lakukan. Semoga kita dijadikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Kita mohon semoga kita, keluarga kita, umat manusia yang pernah kita rasani, yang kita benci, dan orang yang membenci kita, semoga dibersihkan hatinya oleh Allah, dibersihkan lesannya oleh Allah, dibersihkan perbuatannya oleh Allah, sehingga benar-benar dicintai Allah. Walaupun orang itu membenci kita, kita doakan
Semoga orang-orang saudara kita yang membenci kita atau kita yang membenci, semuanya dilindungi oleh Allah, diridani oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu waruha wa adrikni faqad dolamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Himmah hati ketika mujahadah, masukkan kerendahan itu sungguh-sungguh. Jadi ketika mujahadah, rendah itu disimpan. Perasaan dosa, perasaan salah itu ditandur di hati. Ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah. Tidak ada orang paling jelek, hanya saya ya Allah. Ketika baca selawat, tandur himmah, semangat untuk menemui Rasul itu dengan kerendahan. Katakan ya Rasul, walaupun saya baca selawat, walaupun saya mujahadah, sayalah orang yang paling jelek, sayalah orang yang paling rendah. Lo itu dilebokno nang dodo, dilatih sungguh-sungguh. Tadzallul, itu namanya tadzallul. Merasa dolim itu tadzallum. Lo ini harus dilatih. Kalau kita hanya mujahadah, pokok mujahadah, pemane ketok ganjaran, tidak akan lunak hati kita, tidak akan sampai kepada Allah. Maksudnya tidak sampai, karena jalan menuju Allah itu dengan cara merasa rendah, taubat, roja, khauf, dan lain-lain. Ya. Moga bareng kita latih. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Terus ke hati, ke dalam dada. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Tenggelamkan ya, nang dodong ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi bin nadra musilatil hadratil aliyah. Hadirin, sebelum saya akhiri, apa yang panjang lihat saya pegang ini, dengan ilmu, dengan ibadah kita itu masih melihat ini. Kita masih melihat cat biru ini, kita masih melihat indahnya yang dipegang. Ilmu itu indah. Orang dimuliakan karena ilmunya. Ingat, ketika ilmu ini saya tuangkan isinya, saya tuangkan, itu baru tahu manfaat atau tidak. Semua ilmu baik, semua ilmu akan dihormati. Cuma isi di hati kita ini loh. Kita masih tertipu dengan ini. Tertipu dengan ucapan kami yang manis, tertipu dengan apa yang saya baca. Turunnya ilmu ke hati, inilah yang membuat hati kita menjadi potensi kolbiah yang bagus, yang positif. Maka ukuran kata Rasul, bagus seseorang tergantung dari akhlaknya. Akhlak dibungkus dengan lahir. Penipu pun memiliki akhlak lahir yang baik. Seorang penipu datang kepada seorang ibu yang pakaian membawa perhiasan. Ibu mau kemana? Sopan. Saya mau anu loh jeng. Ini banyak perampok bu. Panjang wadai. Sapu tangan dibeber, dihipnotis. Halus. Terus ditaruh cincinnya. Dibuntel, simpen ya bu, ini banyak pencuri. Penipu pun bisa berakhlak lahiriah, tapi akhlak batin tidak bisa ditipu. Kita mencari akhlak batin.
Ya. Kalau ini disebut gelas, isinya harus manfaat. Kalau ada tempat teh pucuk, isinya harus teh pucuk sungguh. Sedangkan kita tidak tahu karena masih terbuntel, tertutup. Jangan melihat saya karena melihat lahir saya, melihat akhlak lahir saya. Panjang bisa tertipu dengan saya. Karena akhlak batin inilah yang sungguh-sungguh menuju Allah. Mengapa kita tidak mampu? Karena potensi kolbiah kita matikan. Kita hanya senang untuk menjadi asuris, tapi dalamnya masih jahat seperti kami pribadi. Harus dirubah. Jenengan saudara saya, ibu-ibu saudara saya, semoga jenengan semua diijabahi oleh Allah, diberi akhlak lahir, akhlak batin, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah dan menjadi pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu waruh faqad dalam tu abad walaysa li yasaiti siwak wa in tahrudda kuntu saksana. Mari dimasukkan ke hati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bid wandur musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.